Om, Hmm. akeh wong ngomongi jarene urip ning alam donya ki banyak penderitaan. Nek menurute Om Tewi jane penderitaane enek apa ora sih? Ya, kalau menurut saya yang namanya penderitaan ya ada. Karena memang hukum dualisme. Tetapi tidak mungkin seseorang itu kok sepanjang hidupnya menderita. Tidak mungkin. Tapi juga tidak mungkin juga wong urip nang alam dunia kok hidup di dunia kok bahagia terus. Nggak mungkin juga. Penderitaan, bahagia. Maka menurut saya penderitaan itu ada. Cuma bagaimana menyikapi penderitaan kan ngono toh? Lah berarti nek penderitaane ada, penderitaan ini diciptakan berarti ya wong enek. Ada berbagai sumber penderitaan. Kalau kamu mengatakan diciptakan, bisa ya, bisa tidak. Siapa yang menciptakan penderitaan? Ya manusia itu sendiri. Ya, orang yang jauh dengan Tuhan, gersang akibatnya, berakibat gersang hidupnya kan jadi menderita. Tapi kan Tuhan tidak menciptakan penderitaan. Kalaupun menciptakan penderitaan saya nggak sepakat, tapi menciptakan perjuangan, nah itu saya setuju. Dari Tuhan. Kalau kita sumbernya dari Tuhan ya. Oh. Bahkan lebih ekstrim lagi kalau saya mengatakan Anda boleh beda dengan saya. Tuhan nggak pernah mencobai. Kalau kita menderita karena kita berbuat dosa, terus kita menderita. Misalnya, kamu berzina, terus kamu menderita karena perzinaanmu. Itu yang menciptakan penderitaan siapa? Iya, aku dewe. Nah ya, Menungsane dewe. betul. Bukan hukuman Tuhan kan tidak sebenarnya. Tuhan tidak menghukum. Itu konsekuensinya. Konsekuensi dari dosa adalah penderitaan. Dihapusnya bagaimana? Bertobat. Bertobat yang sungguh-sungguh. Nah, tapi nek aku duwe pemikiran seperti ini. Ya pada dasarnya sing jenenge penderitaan iki ora enak. Lah terus kenapa kok awake dhewe uripe menderita? Ya kuwi karena pikirane awake dhewe nolak apa sing teko ning uripe awake dhewe. Kenapa nolak? Nek menurutku ya Om ya. Sing teko ning nggon uripe awake dhewe cuma enek dua. Dua kuwi apa? Satu hal sing sesuai keinginan kita atau yang kita ingini. Nomor lorone hal sing ora sesuai karo keinginan kita. Nah, tibane awake dhewe dadi seorang yang menderita karena pikirannya awake dhewe nolak sesuatu yang datang di dalam uripe awake dhewe sekirane kuwi memang ora sesuai karo apa yang kita ingini, ngono kuwi lho. Dadi nek menurutku bisa jadi nek lawannya penderitaan ini apa sih? Bahagia kan? Terus bisa jadi bahagia iki ya ora enek. Nek awake dhewe menolak semua yang datang di dalam kehidupan kita atau sing datang di dalam kehidupan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan pada dasarnya penderitaan itu ya ora enek. Nek semuanya di dalam kehidupan kita kuwi rasane sesuai karo apa yang kita inginkan. Jadi semua kembali ke manusiane. Tuhan wis nyiptakne awake dhewe, menciptakan manusia sebagaimana adanya, serupa, segambar karo Tuhan itu sendiri gitu loh. Dan sudah. Bahagia, penderitaan ya kita sendiri menentukan. Wes, cukup. Perlu dijawab. Harus. Oh ya. Tadi pertanyaannya penderitaan itu ada apa tidak toh? Ada. Jawabannya ada. Ada. Lah ureanmu tadi itu adalah sikap kita menghadapi penderitaan. Yang seharusnya adalah disebut penderitaan bisa menjadi bukan penderitaan kalau kita mensikapi dengan benar. Itu kan? Sehingga menjadi penderitaan tidak ada. Tapi kalau pertanyaanmu ada atau tidak, jawabannya tetap ada kalau menurut saya. Ada mergo pikirannya. Nah, sekarang kesimpulannya adalah bagaimana pikiran kita itu yang menciptakan. Jadi menderita atau tidak, sedih atau tidak, itu tergantung dari pikiran. Makanya pikiran yang keruh itu akan menciptakan penderitaan. Ini nek pikiran yang jernih,
akan meniadakan penderitaan. Betul. Ya kan? Mungkin saya melihat kamu menderita. Mongkok sengsara banget, misalnya begitu. Padahal kamu sedang menikmati apa yang betul. Kamu alami. Sing lagi tak tompo saiki. Ternyata kamu tidak menderita karena pikiranmu jernih. Nah, kalau kaitannya bahagia, menurut saya malah lebih luas lagi. Bahagia itu bisa memanjang, bisa memendek, atau bisa, kalau dalam bahasa Jawa iso dawa iso mungkret. Betul. Contoh, aku pengen sepeda motor anyar. Saya pengen sepeda motor baru. Ketika itu saya dapatkan, bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. Tapi kebahagiaan ini akan menjadi tidak bahagia ketika aku pengen mobil. Aku sendiri motor ya. Cita-cita saya bertambah. Betul. Saya pengen mobil. Dan tidak tercapai. Malah yang sepeda motor tadi saya lupa. Betul. Malah menjadi penderitaan. Iya. Nah, ini disebabkan oleh apa? Karena pikiran. Nah, maka ketika orang selalu mampu bersyukur, rasa syukur itu bisa melenyapkan penderitaan. Oh, memang ini yang sedang saya terima. Ini yang sedang saya hadapi. Penuh syukur. Oh iya. Saya sudah diberi motor. Masalah saya gagal mendapatkan mobil, ya itu urusan lain. Jangan lupa bahwa kamu pernah meminta dan diberi. Saya ulangi, jadi penderitaan itu muncul atau tidak, ya tergantung dari pikiran kita. Maka berpikirlah selalu yang jernih. Dan jangan terlalu melihat orang lain, itu maksud saya apa? Jangan memandang orang lain menurut ukuranmu. Bagimu melihat saya menderita, ternyata saya sedang bahagia. Dan sebaliknya ya ta? Iya. Aku di sepeda ontel bahagia banget, makanya aku melaku. Sing mlakune ngesot wae. Iso bersyukur ketika dia mensyukuri. Untung aku iso ngesot. Piye nek aku ra ndek sikil blas misalnya gitu. Piye nek aku lumpuh total. Jadi kalau membandingkan rasa syukur itu begitu. Saya bersyukur saya bisa naik motor. Nah, daripada saya naik sepeda. Duwene sepeda. Bersyukur aku di sepeda daripada aku melaku. Kan begitu membandingkannya. Jangan dibalik. Saya udah punya motor, wah enak punya mobil daripada motor. Sementara kamu nggak punya mobil misalnya. Atau kamu terus diberi mobil. Pengen meneh. Saya pengen yang lebih keren. Mobilmu menjadi berupa tidak rasa syukur. Iya. Maka kuncinya penderitaan ada atau tidak, ya dari pikiran ya. Benar. Ya, saka pikiran, dari pikiran kita itu jernih atau tidak. Atau minimal nek podo-podo saiki duwe tujuan hidup. Tujuan hidupnya ya wis menderita wae lah, Nah, nek tujuanmu hidup menderita yang seperti apa? Contoh, misalnya ketika kita cerita masa silam atau cerita-cerita orang zaman dulu yang sepanjang hidupnya berpuasa, kamu kira menderita? Enggak juga. Ngelakoni, dia menjalani pesiaran. Saya punya sahabat misalnya, secara harta sudah berlimpah-limpah, tapi nyatanya dia tetap berpuasa. Puasa Daud itu sepanjang hidupnya. Kalau ngomong harta, dia sudah berlimpah. Kenapa? Apakah kita akan mengatakan, wong kok menyiksa diri? Enggak. Wong dia puasa dalam kebahagiaan kok. Ya, puasa dia dapat dari situ. Justru kenikmatan dia dari puasa. Maka kita nggak bisa mengukur penderitaan itu seperti apa. Menurut saya ya pribadi. Ya, sangat personal. Penderitaan bahagia itu sangat personal. Enggak, iya benar sih. Tapi aku ndek pikiran seperti ini. Sekiranya nek hal itu jadi luwih baik, kenapa nggak didadekne tujuan? Maksudnya penderitaan itu loh. Mungkin yang dilihat orang seperti apa ya bodoh amat ya. Tapi sepertinya loh, basicnya dasar manusia itu akan luwih iso menghargai sesuatu ketika di dalam penderitaan. Mungkin itu pengalaman pribadiku dhewe ngono. Mungkin beda dengan orang lain ya, monggo ya. Tapi sing tak rasane iki balik dasar ke basike manusia itu sendiri. Ibaratnya nek di dalam penderitaan itu justru kita iso luwih ngajeni, luwih menghargai, dan luwih iso memberikan nilai dengan apa sing saat ini kita miliki.
sekecil apapun itu, seora penak apapun itu, mungkin separah apapun kuwi gitu loh. Sing tak rasakne ngono sih, Om. Lah terus nek aku ngomong, ya wis lah, ya penderitaan wae sing didadekne tujuan urip. Nah, menurut saya itu kesalahan logika berpikir. Coba direnungi. Kalau berita ada ya, berita mari apik, tujuanku tak menderita baik. Coba saya kembali lagi pada kisah-kisah atau banyak orang sih sebenarnya sampai hari ini saya melihat orang tujuan bermati raga. Apakah tujuannya menderita? Tidak. Dia punya tujuan. Ngopo misalnya saya cerita sahabat saya tadi. Kenapa dia berpuasa? Mungkin menurut kita menderita. Dia punya tujuan. Tujuannya bukan penderitaan. Apa tujuannya? Supaya dia selalu berserah diri secara totalitas kepada Tuhan. Itu tujuannya. Orang puasa sepanjang masa misalnya. Pasti punya tujuan juga. Tujuannya bukan puasa. Jadi justru saya rasa-rasanya kalau menyebut penderitaan kok konotasinya ya atau artinya kok kesannya kok agak negatif. Bagaimana kalau saya rubah? Saya lebih suka mengatakan perjuangan. Karena perjuangan juga nggak ada yang enak loh ya. Iya. Yang namanya berjuang, catat itu ya, itu nggak enak. Rekoso. Apakah tujuannya rekoso? Apakah tujuannya berjuang? Berjuang itu bukan tujuan, tetapi proses. Proses mencapai tujuan. Jadi kalau kamu bilang, nek penderitaan itu mbak wes tujuannya karena ada ya kita tujuannya menderita aja biar baik. Bukan. Penderitaan atau perjuangan gitu ya, itu menggambarkan sebuah proses. Kalau saya penggal cerita ini ya, sebenarnya tak tandaskan lagi, underline, garis bawahi. Terus tujuanmu hidup apa? Lah, aku urip kok saya. Maksudnya saya hidup saat ini. Terus kenapa aku ndak duwe tujuan hidup? Bukankah urip dhewe hidup itu sendiri adalah tujuan? Lah nek aku duwe tujuan hidup saat ini, berarti pada dasarnya aku ra urip no, Om. Nah, ini saya kan? Berbeda. Kalau kamu mengatakan hidup itu adalah tujuan, hidup saya bukan, tujuan saya bukan hidup sekarang ini. Hidup sekarang itu hanya proses. Ada sesuatu yang pasti terjadi dan jarang orang mencita-citakan atau mungkin tidak punya cita-cita yang akan saya sebutkan tapi pasti terjadi. Apa coba? Kematian. Lah makanya kalau kamu bilang bahwa hidup ini adalah tujuan, nah aku rasa setuju. Hidup ini proses. Proses mencapai tujuan. Lah mbok kira wong sing wis nata, sing wis ngomong, sing wis mengatur sedemikian rupa tujuan hidupe kuwi dhek urip, bisa jadi belum tentu. Bisa jadi dia hanya menghidupi egone. Bisa jadi dia hanya menghidupi apa sing dadi keinginannya. Padahal nek menurutku, iki secara pribadi ya, Mbak, nek pengertianku pribadi. Menurutku dengan cara apapun Tuhan itu wis membuat ketetapan bagi masing-masing pribadi. Awake dhewe ya wis tinggal nglakoni to, Om. Wong jarene wayang kok arep atikan dadi dalang. Nah, ki ya kudu hati-hati menerjemahkan ini. Saya tidak menolak bahwa Tuhan menciptakan manusia itu punya program. Iya. Mungkin bahasa lugasnya lagi kamu boleh protes. Tuhan ada proyek. Iya. Tanda petik loh ya. Artinya kita diciptakan itu memang Tuhan punya misi. Punya. Nah, terus jangan bilang nek ngono wis manut wae. Wong misine Gusti Allah kepiye ngawake iki wayang. Kak ngono to, tergantung sing gerakake. Salah enggak 100%, tapi enggak benar juga. Untuk tahu misi Tuhan, bukankah kita juga berproses? Makanya ini menurut saya seni kehidupan. Kok begini ya? Saya itu pengen ke utara. Nah, kok dibelokkan ke timur? Nah, kok dibelokkan ke selatan? Betul. Inilah yang namanya proses mencari kehendak Tuhan, menerjemahkan kehendak Tuhan. Jadi ora iso ada yang meneng wae terserah kersane Gusti. Enggak bisa. Gusti Allah Tuhan itu memberi otonomi juga pada kita kok. Kehendak bebas. Kehendak bebas. Iya. Tetapi bebas dalam arti masih tetap bebas dalam mencari kehendak. Bukan kehendak yang sebebas-bebasnya. Bebas dalam menerjemahkan kehendak Tuhan sebenarnya seperti apa ya. Oh, ternyata kehendak saya berbeda. Aku gagal mencapai titik A karena Tuhan pengen memberikan saya itu bukan A. Nah, itu pemaknaan nih. 2A, 3A, 10A, dan lain sebagainya.
Tapi nek hidup sebagai tujuan ya ora. Hidup itu proses. Lah, Jadi nek saya gini, ada istilah yang sangat lugas sedikit membingungkan nek tok rungokke ra bingung. Kenapa kita ada ya karena memang diadakan. iya, Kita itu ada. Kenapa kita ada? Tidak ada pun ada. Kalau tidak ada itu tidak ada, maka ada menjadi tidak ada. Ini kan perbandingan. Ada, tidak ada. Penderitaan, proses kan? Hasil dari penderitaan apa? Kebahagiaan, rumus alam. Makanya nek wong sing ra gelem prihatin, ra gelem berjuang ya aja ngarep-arep enak. aja ngarep-arep apa jenenge Kebahagiaan. indah pada waktunya. Indah pada waktunya kowe ndodok terus ya ngantek jeledeng ya ora iso. Indah pada waktunya itu ya kita ciptakan perjuangan dengan sungguh-sungguh pada waktunya kita akan menerima keindahan. Yo, Rak ngono kuwi to. Gen Z Nah, biasa. Hampir indah semua pada waktunya. Kita harus sabar. Sabar bukan berarti diam. Nanti saatnya indah akan datang. Nggak akan datang kalau tidak kamu upayakan. Perlu dicatat bahwa sabar itu bukan berarti diam loh ya. Bahkan kalau menurut saya ada loh dosa diam. Apa coba? Tidak berbuat apa-apa itu Iya, bisa dosa. betul. Kudune iso nyambut gawe dadi keset kuwi ya ora bener. Saya nggak beranilah mengatakan dosa, saya nggak mau menghakimi. Tapi menurut saya minimal tidak benar. Yo, Ora temandangnya kleru. termasuk punya kuasa tapi tidak melakukan. Ya, Ya gue ya salah. coba saiki ekstrim. Kamu berdoa terus 24 jam tiada henti, terus menerus. Tapi orang nyambut gawe. Ning ra nyambut gawe apa duit njiglok ke langit. Nah, itu makanya yo ketika kita bicara hidup memang harus mau dari sisi mana. Ya kan dadi petapa wae. Nah, bertapa pun juga dia punya tujuan. Tujuannya ra kaya dhewe topo ngoben entuk duit ini ora, beda lagi. Minimal nomor lah ya. Nah, kayak golek togel lah luput. Pertapa itu dia hening menyendiri tapi bukan kesepian ya. Mencari situasi yang sepi ya karena dia sedang refleksi dan membersihkan diri. Perenungan. Bukan bertapa itu bukan tidak berbuat apa-apa. Rohaninya yang sedang bekerja. Tubuhnya sedang tidak berbuat dan tujuan hidupnya pada akhirnya semuanya akan sama. Kita akan kemana itu kan adil. Iya. Sama. Wong sekarang itu hidup kita itu makanya anak wong Jawa ngomong mampir ngombe. Mampir ngombe. Ya kadang sak udute, kadang sak madange barang. Tapi maksudnya kalimat itu kan bijak ya. Karena sepenggal waktu atau kesementaraan waktu akan berhadapan dengan yang tidak terbatas. Maka nggak bisa dibandingkan sebenarnya juga. Maka saking hanya sekedar menggambarkan disebut mampir ngombe, hanya sepenggal waktu. Cuma nek sampai hari ini aku ijek duwe pengertian bahwa ya entah itu alam semesta atau dunia iki wis, dunia tok sik wae. Dunia sing saat ini awake dhewe ada di sini ini loh Om. Pada dasarnya Gusti Allah ki mbangun sistem. Sistem sing unik bahkan mungkin sing ora iso dipelajari. Dan kita atau manusia kuwi menjadi bagian dari sistem Tuhan itu sendiri gitu loh. Ya. Jadi pelaku nih. Iya, kalau kamu mengatakan ada sistem yang tidak dipelajari, ya kuwi kekerdilan kita sebagai manusia. Maunya semua masuk akal kita, maunya masuk logika. Dan itu kadang-kadang menjadi kesalahan saya. Saya mencoba Tuhan akan saya logika semua. Lau tekui sepiro. Tak kandani ya, misalnya kowe dolan nang pantai ngono kae. Gawe sumur-sumuran. Iki eneng cerita iki. Cah cilik gawe sumur-sumuran. Nggerongi pasir. Nganggo bathok. Iya. Buar kuwi nyiduki banyu mbak kuwi. Nah, segara takon, "Le kowe iki ngopo?" Banyu segara kae. Arep tak lebokke nang sumur-sumuran ku. Itu gambaran awake dhewe ketika kita berpikir semesta. Kirung berpikir yang menciptakan semesta ya. Kuwi iso ora gitu, pemene berpikir yang menciptakan semesta. Lah, bener. Nek manut ono kuwi mau apa ya Om jenenge Om? Ilustrasi ya sing ilustrasi, itu tadi ilustrasi ya, kayak sumur-sumuran. Awake dhewe iki menungso iki kadang-kadang termasuk aku karo kowe terlalu kadang-kadang sombong.
Iya, mau berintelektual semuanya saya pikir dengan pikiran masuk akal atau tidak. Enggak semuanya harus masuk akal. Ini ya loh, kui, Tuhan itu memberi kita tidak hanya akal, tapi juga hati, betul. juga batin. Maka ada namanya mata batin. Nah, Yo, kui, yo kadang saya pribadi ya, aku pribadi kadang terlalu fokus karo sumur-sumuran sing tak gerongi iki nah, mau, Om. wes ilustrasinya itu Lah aja. ya, aku terlalu fokus karo Ngeruk sumur-sumuran sing sumur-sumuran, tak gerongi iki ngantek melupakan samudra raya sing samudra atau luar. pindah ke nang sumur-sumuran lah. Iya, Sumur-sumur mau kui pikiranmu. makanya. Ini apa salah kita mencoba melukis? Ya enggak juga. Pikiran nakal sehat itu ya rahmat. Terus jangan kamu pikiran rakanggo, bukan begitu maksud saya. Nek pikiran ra kanggo ngopo dikeki utek kowe. Nah, untuk pindah dengkul tetap kudu kanggo. Ya mesti enak fungsine lah ya. Pastilah. Enak tujuane. Ada banyak hal juga bahwa kita menggunakan rasio, kapan kita menggunakan rasio. Oh, dalam hidup saya aja dalam perjalanan waktu itu banyak yang tidak masuk akal. Tapi terjadi. Tapi terjadi. Nah, nek pertanyaan terakhir Om. Apa? Uripmu menderita ora yo? Menderita, ya, kadang-kadang. Tapi saya mencoba mengolah penderitaan ini, saya renungi, semoga di balik penderitaan ini, saya mau kayak kata semoga supaya tidak sombong. Betul. Ya. Saya meyakini di balik penderitaan ini ada sebuah rahmat yang tersembunyi. Jangan salah loh ya, kadang-kadang berkah, kadang-kadang rahmat, Iya, kadang-kadang anugerah, itu dibungkus dengan penderitaan. betul. Kayak kelingan tuh aku saya cerita Iya. binatang tiram, kesakitan hidupnya ternyata dibongkar di sini mutiara. Banyaklah ilustrasi yang begitu. Makanya kembali kepada penderitaan. Penderitaan itu kan perasaan. Iya kan? Iya. Ketika pikiran kita jernih, batin kita jernih, nompo opo eneng kahanan. Menerima bukan berarti pasrah tanpa pola loh ya. Betul. Orang Enak itu berserah, usaha, eneng enak usaha. upaya. Ada dua hal yang harus selalu kita lakukan. Berserah itu bagus. Tapi berserah tidak berbuat apa-apa itu bodoh. Tapi berjuang tanpa berserah ya sombong. Itu Sombong. betul. Ya. Jadi berjuang tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha ya omong kosong. Kira-kira begitu. Bisa jadi penderitaanmu saat ini adalah sumber sukacitamu di suatu hari nanti. Betul. Dan bisa jadi kantong tertawamu hari ini menjadi sumber penderitaan suatu saat nanti. Makanya neng ukara Jawa, ojo latah yen sira lagi bunga. Maksudnya apa? Wah, baru menerima sesuatu yang menyenangkan, kita terbahak-bahak, tertawa-tawa. Lupa bahwa suatu ketika juga ada derai air mata. Yeah. Tetapi ya ojo rumangsa asor yang lagi nongisor. Maksudnya ya ojo merasa manusia yang tidak berguna ketika kamu sedang gagal misalnya. Bangkit. Nah. Jadi menderita atau tidak itu kan hanya rasa. Sekarang saya kasih ilustrasi agak ekstrim. Disanjung dan dihina itu nilainya sama. Sama-sama yang berkaitan dengan perasaan. Ketika kamu dihina dan tidak kamu masukkan dalam perasaan, ya biar saja orang menghina. Kamu tidak perlu terhina kan. Kembali lagi ke perasaan. Ketika kamu disakiti orang, kamu sakit hati, ya karena kamu mengizinkan sakit hati. Coba kamu nggak mengizinkan sakit hati, ya kamu nggak sakit hati. Iya. Bener tak? Sakit hati itu kita yang terima. Kita terima atau tidak? Nek tok tombok, kalau kamu menerima orang lain menyakiti kamu, ya kamu sakit. Ini nek kamu tolak, kamu tidak berhak menyakiti saya. Ya dah? Maka kalau kamu menyakiti saya tidak sakit. Misalnya begitu. Atau bukan begitu kalimat yang lebih halus mungkin begini. Saya tidak menerima kamu menyakiti saya. Rata tombol tuh? Nah, aku ora loro no. Apa kowe arep misui aku ngaku ora nampa saya tidak mengizinkan orang lain menyakiti saya. Lah kuwi mau dadi yang menurut orang lain penderitaan bisa jadi menjadi kebahagiaan. Saya dihina tidak marah. Itu akan menimbulkan energi positif. Bahagia. Ngapa wong iso bahagia tok terjemahke nganggo medis iso. Nah, terus hormone tidak dendam toh, tetap bahagia toh.
Nah, hormon Kortisol. kortisol itu kan yang membuat sedih, Oh iya deh. yang membuat bahagia kan endorfin. Endorfin. Ya, sukacita aku ketemu sampean seneng ngatine endorfin. Hmm. Makanya kan dadi hormon aja hormon kortisol, dadi hormon endorfin. Maksudnya datangkanlah sukacita bagi orang lain. Asik. Ojo mendatangkan duka cita bagi orang lain, malah gawe penyakit wong liya. Nek iso ki wong liya penyakit itu ilangi dengan sukacitamu, dengan saran, dengan sharing. Jangan mendatangkan duka cita. Ngono kuwi kira-kira. Ya, Iyalah Om. ya. Terus Wes cukup ya. tak siap-siap menderita. Penderitaan nggak perlu dipersiapkan. Ketika datang ya diterjemahkan dengan baik kan ngono. Ya, mudah-mudahan. Ya. Kan jadi wong sing menderita terus. Ya. Saya penderitaan akan saya ubah menjadi energi yang positif.